Alethea, can you share distribute the translating device for Adam or Felipe? Who else? Okay. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, beberapa hari yang lalu saya dikirimi video menarik dari teman grup SMA. Isi videonya saudara menceritakan bahwa di Hong Kong itu ada jasa untuk mengutuki orang. Namanya, ini nggak tahu sih, dia yang menceritakannya di video itu dia sebut sebagai pak. Pak. Dalam video itu saudara diperlihatkan orang mengantri mau menggunakan jasa para pengutuk. Di situ diperlihatkan meja-meja, di atasnya ada patung dewa-dewa. Saya nggak ngerti sosok, mungkin Tua Pekong atau apa begitu. Dan patung-patung lain. Juga terdapat sajian-sajian di depan patung-patung tersebut. Kemudian di depannya duduk orang yang mau mengutuki entah musuh atau orang yang dibenci atau pesaing dalam usaha. Jadi mereka duduk terus menuliskan nama orang yang akan dikutuk di atas kertas, dan lebih manjur kalau ada foto katanya. Lalu si pengutuk akan, jadi orang yang punya kemampuan itu akan memukuli nama atau foto pada kertas itu dengan menggunakan sandal atau sepatu yang dipakai oleh orang yang ingin mengutuk. Jadi pukul. Makanya mungkin disebut pak. Jadi pak terus sampai si kertas atau si foto itu hancur. Nah, tukang tenung itu akan memukul-mukul kertas itu sampai hancur. Menurut mereka yang menggunakan jasa itu, mereka akan merasa lega dan puas setelah menjalankan ritual itu. Kayaknya ini psikologis aja kali ya. Dan melihat video itu, saudara, saya teringat bagaimana Balak menyewa Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, bukan? Dan banyak tukang-tukang tenung di masa itu yang memang menggunakan kuasa kegelapan, roh-roh jahat untuk mengutuki orang-orang yang dianggap sebagai musuhnya. Dan sebelum umat Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan sudah menyatakan hukumnya. Imamat 19 ayat 31, saudara, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, jangan kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Lebih lengkapnya lagi saudara, Nabi Musa menuliskan di kitab Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Saudara, saya bacakan saja bahasa Indonesianya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka di hadapanmu. Jadi Tuhan menggunakan umat Israel untuk menghalau bangsa-bangsa yang melakukan seperti ini. Ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela
di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi umat Israel telah diperingatkan melalui Nabi Musa yang dituliskan dalam hukum Taurat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Minggu lalu saudara kita sudah membaca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Pastor Hari sudah membahas bahwa Alkitab, khususnya kitab Taurat, mencatat contoh perilaku yang buruk dan sebagian besar dari mereka tewas di padang gurun. Seperti mereka yang dibunuh karena menyembah patung lembu emas, juga banyak yang mati karena dipatuk ular tedung di padang gurun, dan sebagainya. Karena mereka mendua hati. Dan terlibat dalam penyembahan berhala yang disertai pesta pora dan perbuatan cabul. Sehingga Tuhan menghukum mereka karena mempersekutukan diri dengan roh-roh jahat. Saudara, selama 4 tahun lebih kita sudah membaca Alkitab bersama-sama, saudara. Tiap hari. Tentu kita semakin menyadari bahwa kita ini, saudara, berada dalam situasi di mana adanya tarik-menarik antara terang dan gelap, antara kuasa jahat dan kebaikan, antara kehidupan yang dikuasai oleh nafsu kedagingan dan kehidupan di dalam roh, antara kehidupan dalam dosa dan hidup dalam kekudusan, perjuangan antara hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Sang Pencipta dan pemberontakan manusia yang cenderung memberontak melawan kedaulatan Tuhan. Disadari atau tidak, peperangan rohani di zaman akhir ini terasa semakin gencar, saudara. Karena diviralkan dalam video-video yang ditayangkan melalui media-media sosial, bukan? Nah, sedang dikasih Tuhan, topik kita hari ini adalah perjamuan berhala, idol feast, dan perjamuan kudus, the Lord's Supper. Didasarkan pada nas 1 Korintus 10 ayat 14-22 yang sudah kita baca. Nah, saudara, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana Rasul Paulus memperingatkan jemaat Korintus mengenai kecenderungan mereka mendua hati sekalipun mereka telah dibaptis dan menerima hidup baru di dalam Yesus Kristus. Namun masih ada di antara mereka yang tetap menjalani hidup sebagai manusia lama yang menyembah kepada berhala. Saudara, ayat 14-15 Paulus mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Saudara, penyembahan berhala merupakan ekspresi utama masyarakat Korintus pada masa itu. Ada beberapa kuil penyembahan berhala yang sangat populer di kota itu. Seperti kuil Dewa Apollo, namun masih banyak kuil-kuil lain. Asklepius dan Hermes, kuil Athena, Poseidon, juga ada kuil Zeus, Jupiter dan Hera. Nah, saudara, sebenarnya patung-patung yang terbuat dari kayu, batu, itu tidak jahat pada dirinya sendiri. Kalau itu sebatas karya seni. Seperti patung Garuda Wisnu di Bali yang sangat terkenal, patung kuda di Grand Rapids, Michigan, termasuk karya-karya seni indah dan megah yang seringkali dijadikan
monumen kebanggaan seperti patung Liberty di New York atau patung Yesus Blessings di Rio de Janeiro, Brasil. Akan tetapi karya-karya seni berubah menjadi berhala, manakala manusia menyembah mereka seakan karya-karya seni memiliki kuasa untuk mengabulkan doa atas apa yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Sebagai persona yang dapat memberikan kehidupan dan mencurahkan berkat serta keselamatan. Dan lebih keji lagi kalau untuk memperoleh apa yang diharapkan mereka, para penyembah berhala di masa lalu mempersembahkan manusia yang diyakini dapat menyenangkan hati para dewa, sehingga mereka mengabulkan permohonan umat. Saudara, disadari atau tidak, sebenarnya penyembahan berhala masih menjadi masalah serius sampai saat ini, bukan? Sekalipun bentuknya berbeda. Sekalipun kita tidak menaruh kepercayaan pada patung yang terbuat dari kayu dan batu, tetapi mungkin pada uang sebagai mamon, pada kredit card. Bersandar kepada apa yang sebenarnya merupakan ciptaan Allah, bahkan ciptaan manusia. Sehingga kita memberhalakannya. Apalagi bersandar pada ciptaan manusia itu. Berhala modern di masa kini terjadi manakala manusia lebih mengutamakan kekuasaan, kesenangan hidup atau prestise ketimbang Tuhan. Saudara, Paulus menyebut jemaat Korintus itu sebagai orang-orang bijaksana. Bijaksana di sini bukan hanya sekedar punya pengetahuan, saudara, melainkan juga berpikir dengan menggunakan akal sehatnya. Mereka disebut sebagai sensible people. Disinilah, saudara, pentingnya nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus sebagai orang-orang yang bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan menggunakan akal sehatnya. Saudara, kita tahu bahwa di zaman Rasul Paulus, masyarakat itu terbiasa berpikir secara filosofis. Filosofis itu Sofia, filo itu mencintai, dan Sofia itu kebijaksanaan. Nah, setelah dikasih Tuhan, berikutnya Paulus mulai mengajak jemaat Korintus untuk masuk dalam persoalan teologis berkenaan dengan makna perjamuan kudus. Saudara, kita baca ayat 16-18, saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jadi persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Saudara, dari ayat yang kita baca ini ada 3 pokok pikiran yang hendak Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, yang tentu menjadi landasan bagi kita juga untuk memahami makna perjamuan kudus. Pertama, saudara, bahwa roti dan anggur yang kita kecap merupakan simbol persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Di sini Paulus mau menggemakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang di Kapernaum dan dicatat dalam Yohanes 6 ayat 53-56. Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi pada bagian yang terakhir ini, my blood abides in me and I in him. My flesh and drinks, my blood abides in me and I in him. Karena itu saudara, sekalipun roti yang dipecah-pecahkan itu tetap roti, namun kita perlu menghayatinya secara rohani bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang telah disalibkan dan dipecahkan demi pengampunan dosa kita. Sekalipun anggur itu tetaplah anggur, namun secara rohani kita perlu menghayatinya sebagai darah Kristus yang telah dicurahkan demi pengampunan dosa kita. Nah saudara, roti dan anggur dalam perjamuan kudus menjadi berbeda dengan roti 16 to lejure atau 85 degree Celsius. Karena kita menghayatinya secara teologis bahwa melalui substansi roti atau hosti ini menyimbolkan tubuh Kristus yang dipecahkan dan kita makan serta menyatu dengan tubuh kita. Namun substansi roti tidak berubah menjadi tubuh Kristus. Jadi perbedaannya adalah pada penghayatan iman. Namun kita menyadari saudara bahwa secara substansi roti dan anggur itu sama dengan roti dan anggur yang lain. Ini penting saudara. Mengapa pemahaman ini penting? Karena kalau kita tidak bisa membedakan antara penghayatan iman dengan penggunaan substansi dengan simbol teologis, maka ini akan berdampak pada masalah etika dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya begini saudara, kalau kita menganggap bahwa untuk mengalami persekutuan dengan tubuh Kristus, maka roti dan anggur itu harus benar-benar telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, seakan-akan jika tanpa adanya perubahan substansi, lantas kita tidak benar-benar bersekutu dengan Kristus, maka ini akan berbahaya terhadap makanan dan minuman yang nyata-nyata bukan simbolisasi. Misalkan begini saudara-saudara, katakanlah ketika saya menerima transfusi darah dari Joni, apakah itu berarti bahwa hidup Joni ada di dalam diri saya? Dengan segala eksistensi dan karakter yang dimilikinya. Contoh ekstrim lain, saudara, apakah kalau saya makan sashimi salmon yang nyata-nyata, sehingga daging salmon itu menyatu dengan tubuh saya, lantas saya akan menjadi sama seperti salmon, pintar berenang? Atau ketika saya memakan daging babi, lantas perilaku saya menjadi seperti babi? Tidak. Karena kita tidak memberikan makna yang menyimbolkan di dalam babi panggang yang mempersekutukan kita dengan babi, bukan? Tidak. Jadi saudara, pokok pemahaman yang mau ditekankan adalah penghayatan iman terhadap apa yang disimbolkan lewat substansi dari roti dan anggur. Penghayatan itulah yang menjadi komitmen kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan Yesus menekankan perjamuan kudus itu sebagai suatu ritual atau sebagai ordinasi
yang perlu dilakukan untuk mengingat akan Dia sampai kita berjumpa muka dengan muka. Yang kedua, saudara, roti dan anggur yang kita kecap ini, nanti kita juga akan melaksanakannya, itu berasal dari satu tubuh dan darah Kristus yang satu, sehingga kita semua dipersatukan. Kita semua dipersatukan menjadi satu tubuh dan Kristus menjadi kepala. Kembali setelah dimensi penghayatan iman di sini menjadi sangat penting. Jadi penekanannya saudara bukan pada perubahan substansinya, melainkan pada kesatuan hatinya. Sehingga secara rohani kita dapat meyakini bahwa di dalam perjamuan kudus kita juga dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Sekalipun masing-masing individu memiliki keunikannya sendiri. Namun melalui roti dan anggur yang berasal dari satu tubuh dan darah Kristus, maka kita semua dipersatukan menjadi satu tubuh dan darah Kristus, mengalir di setiap diri kita dan menjadikan kita bersaudara di dalam iman. Karena itu saudara, pengakuan iman terhadap tubuh dan darah Kristus ini merupakan ekspresi dari apa yang ada di dalam hati kita, hati dan pikiran kita. Nah saudara-saudara, kalau itu merupakan ekspresi dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, maka ini menjadi sangat penting dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual maupun perayaan-perayaan. Pertanyaan yang sering kali muncul begini, saudara. Misalnya, Pastor, apa boleh nggak sih kita mengucapkan selamat pada mereka yang melakukan pernikahan sesama jenis? Karena ketika kita mengucapkan kepada mereka, selamat berbahagia ya, congratulations. Maka secara tidak langsung kita menyetujui dengan apa yang mereka lakukan. Ucapan selamat ini merupakan suatu pengakuan. Demikian pula ketika kita mengucapkan Happy Halloween, maka secara tidak sadar kita sedang mengakui ritual itu. Karena itu Paulus menasihati jemaat Korintus untuk bersikap bijaksana. Membangun tali silaturahmi harus bisa dipertahankan tanpa kita terjerumus dalam suatu pengakuan iman yang jelas-jelas bertentangan dengan kepercayaan kita. Misalkan begini, saudara. Ketika diundang dalam suatu acara perayaan Idul Fitri, maka kita akan mengucapkan Mina Aidin wal Faizin. Artinya orang-orang yang menang atau yang mendapatkan izin sehingga kita bisa saling memaafkan lahir dan batin. Jadi kalau selama ini mungkin ada tindakan dan perkataan kita yang salah kepadanya, mohon dimaafkan baik secara lahir maupun batin sehingga terjalin kembali tali silaturahmi. Tapi saya tidak akan mengucapkan secara lengkap, saudara. Takabalahu mina wa minkum takabal ya karim wa ja'alana lahu wa iyakum mina adin wal faizin wal makibulin kulu amin wa antum bikair. Kita tidak akan bacakan atau tidak akan mengucapkan secara lengkap seperti ini. Karena ini artinya begini, saudara. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah Ramadan saya dan kamu. Wahai Allah yang maha mulia, terimalah. Dan semoga Allah SWT menjadikan saya dan kamu termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang, serta diterima amal ibadah. Setiap tahun semoga kita senantiasa dalam kebaikan.
Jelas saudara, amal ibadah kita tidak akan menyelamatkan kita, bukan? Efesus 2 ayat 8, kita selamat hanya karena anugerah, bukan usaha kita, bukan amal ibadah kita, melainkan karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, saudara, perjamuan kudus merupakan penyempurnaan atau penggenapan ritual kurban di atas mezbah yang dilakukan pada masa perjanjian lama. Karena di dalam ordinasi perjamuan kudus, maka kita mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus sebagai pengantara dari perjanjian baru, Ibrani 9:12-14. Saya akan bacakan, saudara. Dan ia, Yesus Kristus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, setelah dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan untuk memahami argumen Paulus yang konteksnya, saudara, sedang membicarakan soal boleh tidaknya makan daging yang telah dipersembahkan lebih dulu di kuil-kuil berhala. Maka di atas sebenarnya Paulus mau menjelaskan tentang substansi tanpa penghayatan rohani dan substansi yang telah disertai dengan penghayatan rohani. Jadi sikap hati dan pikiran kita harus jelas lebih dulu ketika makan makanan tersebut, atau ketika ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi penghayatan iman kita itu harus jelas lebih dulu. Karena itu bukan hanya ini agak bebas di Hadi sedikit. Jadi itu bukan hanya kita makan daging bekas persembahan berhala, tetapi juga ketika kita mau menikmati perjamuan kudus ini, kalau hati kita tidak tertuju, tidak dalam penghayatan itu, maka roti dan anggur itu menjadi roti dan anggur biasa. Tidak ada maknanya. Itu baru bermakna kalau saudara menghayatinya. Oke? Nah, untuk itu kepada jemaat Korintus, langsung Paulus menegaskan di ayat 19-20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, demons, bukan kepada Allah. Jadi si penyembah itu memang mengarahkannya kepada demons, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Di sini Paulus menegaskan bahwa mereka yang menyembelih kurban di kuil-kuil berhala itu, di dalam hati dan pikirannya mereka mempersembahkannya kepada dewa-dewi yang mereka sembah, yang tentu disertai dengan keyakinan dan harapan mereka. Di ayat 20 Paulus menyebutnya sebagai persembahan kepada roh-roh jahat atau demon. Dan Paulus mengingatkan kepada beberapa anggota jemaat Korintus yang non-Yahudi, mungkin hati dan pikiran mereka masih dalam paradigma lama. Sehingga kalau mereka makan daging yang telah dipersembahkan lebih dulu kepada berhala, maka hati dan pikiran mereka tertuju pada roh-roh jahat. Karena itu Paulus tegaskan bahwa ia tidak mau mereka bersekutu dengan roh-roh jahat. Sudah sebenarnya di pasal sebelumnya, 1 Korintus 8, sikap Paulus mengenai eksistensi berhala itu jelas, saudara.
Saya bacakan kembali 1 Korintus 8 ayat 4-6, saudara. Saya masukkan nggak di sini ya? Oke. Ayat 4, saudara, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Jadi tidak eksis idol itu, an idol has no real existence. Jadi sebenarnya berhala yang mereka sembah itu nihil, hampa, kosong, tidak eksis. Karena patung itu dari kayu, batu maupun logam, hanya ciptaan manusia dan tidak memiliki kuasa apa-apa. Tapi roh-roh jahat itulah yang mengelabui manusia, sehingga dengan segala tipu dayanya untuk menjauhkan manusia dari Yahweh. Yahweh aku yang aku ada. I am who am I. Dan di ayat yang kelima, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun bumi, dan memang benar ada banyak Allah dalam banyak dan banyak Tuhan yang demikian. Maksudnya bahwa memang manusia menciptakannya sehingga patung-patung berhala itu ada wujudnya. Bahkan Paulus pun mengakui seperti dalam Efesus 6 bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Jadi memang ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Namun ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Dengan demikian, saudara, Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Korintus agar jangan mendua hati deh. Karena bagi orang-orang percaya yang telah ditebus menjadi milik Kristus, maka bagi dia hanya ada satu yang berotoritas dan berdaulat penuh, yaitu Yahweh, dan hanya satu saja yang menjadi Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Yesus Kristus, karena Dialah yang telah menjadikan segala sesuatu. Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist. Karena Dia yang telah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Oleh karena itu, sekalipun ada hewan yang dikurbankan di kuil-kuil berhala, namun pada dasarnya berhala-berhala itu tidak ada. Sehingga bagi Paulus segala sesuatu halal bagiku bila diterima dengan ucapan syukur kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Akan tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang demikian, sehingga hati nuraninya masih terikat pada paradigma lama. Karena itu Paulus mengajak jemaat Korintus yang disebut sebagai orang-orang bijaksana, sensible people, untuk mempertimbangkannya, supaya soal makanan jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang masih lemah hati nuraninya. Kemudian, sedang dikasihi Tuhan, Paulus kembali berbicara mengenai perjamuan kudus yang daripadanya orang-orang percaya minum dari cawan Tuhan. Namun jemaat Korintus harus menyadari bahwa mereka tidak boleh mendua hati, yakni minum dari cawan Tuhan, tetapi juga minum dari cawan roh-roh jahat. Dikatakan dalam ayat 21 dan 2, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apa kita lebih kuat daripada Dia?
Saudara, perjamuan kudus yang diselenggarakan Bapa Sorgawi tidak dapat disandingkan. Di awal saya kasih gambar perjamuan kudus, the Last Supper. Tapi juga ada yang kemarin waktu Olimpik di Paris itu sebagai idol feast. Perjamuan kudus yang diselenggarakan Bapa Sorgawi tidak dapat disandingkan dengan perjamuan roh-roh jahat. Apa sih saudara yang dimaksud dengan cawan roh-roh jahat ini? Saudara, Profesor F. Louis Godet, dia adalah seorang teolog Protestan abad 19 asal Swiss. Dia katakan begini, saudara. The cup of demons is an expression easily understood when we remember that in the solemn feast of the ancient, the consecration of the banquet took place with that of the cup, accompanied by the libation in honor of the gods. The first cup was offered to Jupiter, the second to Jupiter and the nymph, and the third to Jupiter Soter. To participate in these three cups, which circulated among the guests, wasn't this to do an act of idolatry and to put oneself under the power of the spirit of evil, as really as the Jew by sacrificing put himself under the influence of Jehovah, and the Christian by communicating under that of Christ. Ini, oke. Materially, no doubt, it was possible to act thus, but not without criminal inconsistency. And what proves that this is the meaning of ye cannot is the fact that in the sequel, Paul expressly states that the Corinthians already ventured to act thus. For he declares the faith which awaits them if they persist. Saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya teringat bagaimana Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, saudara, menceritakan tentang pesta yang diselenggarakan oleh Raja Herodes bersama dengan para pembesar. Tentu pesta pora yang demikian mewah dilakukan demi memuaskan nafsu kedagingan para tamunya, bukan? Dan untuk menyenangkan hati suami barunya, maka Herodias, sang ratu, menyuruh anaknya Salome untuk menari di hadapan Herodes. Sehingga Herodes berjanji akan memberikan apa saja yang diminta oleh Salome. Bahkan setengah kerajaannya pun akan diberikan. Saudara, tentu sudah dapat membayangkan tarian apa yang dilakukan di pesta pora penuh kemabukan. Tarian perut yang menggugah nafsu birahi para laki-laki yang hadir di undangan itu, bukan? Herodias yang sakit hati terhadap Yohanes Pembaptis karena telah mengkritik pernikahan insesnya yang diharamkan menurut Taurat Musa, maka Herodias pun menyuruh Salome untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah nampan. Inilah pesta roh-roh jahat yang terpusat demi pemuasan hawa nafsu kedagingan yang selalu disertai dengan pengorbanan manusia. Perjamuan roh-roh jahat bersorak-sorak manakala ada orang-orang kudus yang harus mati sebagai martir. Seakan dendam kesumat itu terpuaskan manakala darah orang-orang kudus dicurahkan. Dan ketika Injil Matius, Markus, Lukas mencatat peristiwa itu dikontraskan dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi kalau saudara baca, habis
pembunuhan Yohanes Pembaptis di pesta Herodes. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Inilah sebuah perjamuan yang mendatangkan sukacita sekalipun sederhana. Tidak ada pesta pora pemuasan nafsu kedagingan. Namun semua menerima roti dan ikan, mengucap syukur penuh sukacita. Semua menerima sumber firman yang membawa pada kehidupan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tampaknya masih banyak dari anggota jemaat Korintus yang belum sungguh-sungguh menghayati makna perjamuan kudus sebagai suatu persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus yang membawa pada kehidupan. Tampaknya jemaat Korintus tidak puas hanya dengan makan seketul roti dan cup kecil anggur. Hati dan pikiran hanya terfokus pada substansi, bukan pada makna yang disimbolkannya. Sehingga mereka merasa tidak puas kalau cuma sekerat roti dan seteguk anggur. Rupanya mereka ingin juga menikmati Texan barbecue yang dimakan dengan roti Spring Creek sambil meneguk sebotol cold Californian wine. Saudara, minggu depan kita melanjutkan pengajaran tentang beberapa prinsip penting mengenai soal makanan dan minuman. 2 minggu lagi, nanti Pastor Kim yang akan menjelaskan ini. 2 minggu lagi, tapi minggu depan kita ada akan bicara tentang berkaitan dengan nanti discussion, group discussion ya. Itu dalam rangka Be Disciples. Hari ini kita hanya terfokus, saudara, pada persoalan jangan mendua hati saat kita menikmati perjamuan kudus. Dan kepada jemaat di Korintus, Paulus memperingatkan dengan nada yang keras di ayat 22, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Saudara, ketika Paulus menyebut Tuhan sebagai cemburu, itu tidak berarti bahwa dia iri dengan apa yang kita miliki atau mengingini apa yang kita miliki, tidak. Sebaliknya, kecemburuan Allah berkaitan dengan hubungan perjanjian yang dinyatakannya kepada kita sebagai umatnya. Ini berarti bahwa Allah menginginkan kita seutuhnya dan tidak akan membagi kita dengan apapun atau kuasa apapun, apalagi roh-roh jahat atau berhala. Dia Tuhan yang cemburu karena ia mengasihi dengan sangat, sehingga ia menuntut kesetiaan umatnya dan menjaga umatnya agar tidak tersesat. Saudara bisa bandingkan Keluaran 34 ayat 14. Nah, saudara, sebagai conclusion, saudara, singkat, yang pertama bahwa Paulus menegaskan agar sebagai orang percaya jauhilah adat istiadat atau ritual yang bisa membuat kita mendua hati sehingga kita menyembah berhala entah dalam bentuk apapun. Yang kedua, saudara, ketika kita akan menikmati perjamuan kudus, maka hayatilah bahwa roti dan anggur yang kita kecap itu merupakan simbol persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus, serta dipersekutukan bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat menjadi satu tubuh di mana Kristus adalah sang kepala gereja. Yang ketiga, saudara, jangan mengambil bagian apapun dalam kegiatan atau ritual yang bisa membuat kita bersekutu dengan roh-roh jahat sehingga akhirnya kita mendua hati dan membangkitkan cemburu Tuhan. Saudara, sebagai aplikasi dari apa yang kita pelajari hari ini, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjebak? Yang kadangkala kita tidak sadari bahwa sesungguhnya kita sudah terlibat dalam perjamuan roh-roh jahat. Staying away from anything that goes against our Christian beliefs and actively engaging in behavior
that are considered morally wrong or harmful. Ya, jangan berpikir bahwa ini kan cuma buat fun-fun saja. Saudara, iblis bisa menggunakan cara yang begitu sederhana. Mulai dari candy yang ditawarkan pada anak-anak yang ternyata mengandung zat adiktif sampai akhirnya ketika ia remaja kecanduan drug. Saudara, dampingilah anak-anak saudara saat nonton TV atau bersosialisasi lewat sosial media. Jangan sampai keterlanjuran ada pengaruh buruk yang merusak pikiran dan mental mereka, saudara. God is asking us to deny ourselves and follow Him. We cannot drink of both His Spirit and the cup of the demons. Let's not compromise. Jesus the Messiah wants you to follow Him in the narrow way that leads to life. Saudara, minggu lalu, sesudah menikmati fellowship, saudara, dalam acara FIBC 35th anniversary, saya, Ivani, email Ryan, kami menengok Ferry Wijaya yang dalam keadaan koma, mendoakannya, khususnya keluarga. Sementara itu kami berjalan dari gedung parkir ke ICU, saudara, saya ngobrol dan mengatakan bahwa di satu sisi saya senang karena Donald Trump dipilih menjadi presiden. Karena segera menandatangani kebijakan-kebijakan yang sangat berani dan mengguncang dunia. Tapi sekaligus saya ngeri. Karena sebenarnya peperangan rohani yang semakin dahsyat dan secara terbuka sudah dimulai. Karena itu saudara, kita perlu mendoakan dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang turut mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan dia. Bayangkan saja saudara, dengan begitu berani dia mengatakan di US hanya diakui 2 gender saja, male and female. Terus terang saya merinding saudara ketika dia mengatakan itu, belum lagi kebijakan-kebijakan soal imigran, perpajakan, cukai. Ia memutuskan US keluar dari WHO. Ia menarik 20% pasukan yang ada di Eropa dan sebagainya. Oh saudara, kiranya Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya untuk melindungi mereka semua dari berbagai ancaman. Baik secara internal maupun eksternal. Juga saya mengajak saudara untuk semakin sungguh-sungguh dalam kehidupan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Karena kesudahan zaman semakin dekat. Tuhan sedang menampi mana yang termasuk golongan domba-domba milik Tuhan dan mana kelompok kambing-kambing yang menentang Dia. Saudara, saya mau menutup khotbah hari ini dengan mengutip Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong kita sekalian. Amin. Please take